Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah ya dirinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita di sela-sela berbagai kesibukan kita, di sela-sela berbagai aktivitas kita saat ini. Hati, pikiran, dan seluruh anggota tubuh kita digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan taat kepadanya melalui pelaksanaan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Untuk itu, marilah kita jadikan Jumat ini bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Mari kita jadikan Jumat ini bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi Jumat kita jadikan sebagai sarana kita untuk melakukan tanwirul afkar dan tanwirul afkar, yakni sarana kita untuk melakukan pencerahan hati kita, pencerahan pikiran kita, dan pencerahan amal kita, sehingga dari Jumat ke Jumat terjadi perubahan keyakinan, tauhid yang kokoh, ibadah yang tertib dan khusyuk, akhlak semakin agung dan sempurna, serta hubungan sosial kita semakin luas dan banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Jika itu yang terjadi, Jumat kita termasuk Jumat yang mabrur. Jumat kita menjadi Jumat yang mabrur. Jumat kita menjadi Jumat yang mabrur, yaitu adalah Jumat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Jumat yang dapat memberikan pancaran sinar, pencerahan bagi banyak orang. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahan renungan kita pada Jumat kali ini, marilah kita bersama-sama untuk meneguhkan kembali bahwa setiap orang ingin hidup sukses, bahagia dan berkah. Sekali lagi, setiap orang khotib dan pasti jamaah ingin hidup sukses, bahagia, dan berkah. Mengapa tiga kalimat ini adalah harus senantiasa hadir? Sebab orang yang sukses pun belum tentu bahagia. Ada yang orang sudah sampai kepada cita-cita untuk mendapatkan sesuatu. Ada yang orang cita-cita ingin mendapatkan seorang istri, sudah dapat, tetapi belum tentu bahagia. Oleh karena itu yang harus kita tanamkan visi dalam hidup kita adalah supaya hidup sukses, setelah sukses bahagia, dan setelah bahagia harus melahirkan sebuah keberkahan. Ada orang yang sukses bahagia tetapi tidak memberikan manfaat bagi banyak orang. Padahal kehadiran kita di muka bumi ini, kaum muslimin ini, pribadi maupun secara kolektif adalah harus memancarkan sinar, memberikan manfaat bagi banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Untuk itulah, bagaimana supaya kita bisa hidup sukses, bahagia dan berkah? Maka tidak usah cari-cari role model dari kelompok-kelompok lain, tapi kita cari dari apa yang pernah terjadi dan menimpa kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Mu'adz bin Jabal telah datang kepada Rasul kita yang Nabi Muhammad SAW. Ausini ya Rasulullah.
nasihati aku ya Rasulullah, bagaimana supaya aku bisa hidup sukses, bahagia, dan berkah. Rasul yang agung Muhammad SAW menjawab, dan hadis ini bisa diakses di dalam hadis Al-Baqi nomor 18, kumpulan 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Di situ adalah nomor 18. Rasul yang agung Muhammad SAW pernah memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Apa isinya? Yang pertama adalah yang disampaikan Rasul yang agung Muhammad SAW supaya Mu'adz bin Jabal bisa sukses, bahagia, dan berkah. Pertama adalah ittaqillah haitsu kunta. Ya Mu'adz, jika engkau ingin hidup sukses, ingin hidup bahagia, dan ingin hidup berkah, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kamu berada, tanpa harus dibatasi oleh uang dan waktu. Jika ini adalah kita yang meminta nasihat kepada Rasulullah SAW, dipastikan Nabi yang agung akan memberikan jawaban yang sama. Apa makna ittaqillah haitsu kunta? Paling tidak adalah ada 3 makna dari ittaqillah haitsu kunta. Pertama, Nabi memesankan kepada Mu'adz bin Jabal, jika ingin sukses maka harus senantiasa udzkurullaha katsiran, yaitu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir di sini adalah bukan hanya sekedar mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Zikir di sini bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat-kalimat mulia, kalimat-kalimat agung, tetapi zikir di sini adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Banna. Beliau berkata, wa'lam ya akhi, anna zikra laisa bil, wahai saudara, pahami, zikir itu bukan hanya sekedar mengucapkan subhanallah walhamdulillah, wa anna talabat ilmi zikr, wa anna talabat zikr. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah bagian daripada zikrullah. Sesungguhnya mencari nafkah itu adalah bagian daripada zikrullah. Wa kullu amal zikr, setiap amalan yang kita lakukan sesungguhnya adalah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu harus kita ciptakan, harus kita niatkan, dan harus kita wujudkan zikir makna yang luas ini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nabi mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, termasuk mengajarkan kepada kita, jika kita ingin hidup sukses, bahagia, dan berkah itu adalah harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mengingat itu Rasul yang agung Muhammad SAW memberikan panduan secara rinci. Tidak ada satu aktivitas yang kita lakukan tidak ada doanya. Itu adalah bagian dari supaya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang membedakan antara kita selaku muslim, antara kita manusia tauhid, antara kita hamba yang bertauhid dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bertauhid. Mau makan, ingat sama Allah, dituntun sama Rasul yang agung Muhammad SAW. Allahumma barik lana, kalimat Allah di bawah. Maka ketika kita makan, maka ingatlah bahwa Allah yang telah memberikan kenikmatan makan. Faktanya, dari sekian hidup kita, pernah kita tidak bisa menikmati makan. Meskipun makanan itu banyak, makanan itu enak, tetapi karena dikasih sakit, maka kita tidak bisa menikmatinya. Mau minum, ada tuh. Mau pergi dari Makassar, mau pergi dari Papua, mau pergi dari Jakarta, ataupun dari daerah lainnya, sekarang datang ke masjid Al-Jabar ini. Zikrullah, perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim, majriha wa mursaha wa inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mau masuk masjid zikrullah, Allahumma barik lana. Mau masuk WC, mau ambil air wudhu, bahkan mungkin ada kepentingan hajat yang lain, zikir kepada Allah, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wa khaba'is. Itu hakikat inti daripada keinginan
kita supaya hidup sukses, bahagia, dan berkah. Dan itulah pembeda kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan itulah pembeda kita dengan hamba-hamba yang lain. Hamba yang lain dan orang muslim dipastikan tidak akan ada tuntunan seperti ini. Mau makannya bagaimana, mau kewesannya bagaimana, akan berbeda. Apalagi kalau kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya? Kalau kita di rumah punya ayam, kalau kita di rumah punya kucing, apakah kucing pada saat mau masuk rumah pakai doa, zikir kepada Allah? No. Apakah ayam pada saat mau masuk WC baca doa? Tidak. Apa pada saat mau makan? Tidak. Jadi kalau kita tidak zikir kepada Allah, tidak mengingat kepada Allah pada saat kita mau makan, mau minum, mau tidur, mau jalan, termasuk mau berbeda, apa bedanya kita dengan binatang-binatang ini? Malah Al-Quran mensinyalir al-an'am al-qur'an. Jika manusia yang sudah mengaku dirinya sebagai muslim, apalagi sudah mengaku dirinya sebagai mukmin, tetapi sikap perilakunya tidak islami, maka kalau an'am persis seperti binatang, persis seperti ayam, persis seperti kucing. Balhum adalah bahkan lebih sesat daripada binatang. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup bahagia, ingin sukses, bahagia dan berkah, yang pertama adalah ittaqillah haitsu kuntum. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ingatlah kepada Allah dimana kamu berada. Jika sudah ingat kepada Allah, maka akan memunculkan pancaran sifat-sifat positif yang ada dalam diri kita. Satu, akan menjadi manusia yang jujur karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia jujur, maka dipastikan orang itu akan baik. Jika orang itu baik, dipastikan dia akan sukses, bahagia dan berkah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila bir wa inna birra yahdi ila jannah. Biasakan berjujur karena jujur itu akan membawa kebaikan dan kebaikan itu adalah akan membawa kepada kesuksesan, kebahagiaan dan keberkahan. Oleh karena itu, makna daripada ittaqillah haitsu kuntum yang pertama zikir. Yang kedua, bisa bermakna adalah tegakkan hukum Allah sesuai dengan kemampuanmu. Yang penting punya himmah, punya keinginan, punya cita-cita untuk mewujudkan semua hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pengembangan profesi, maupun dalam kehidupan bertetangga, bahkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Maka harus punya cita-cita untuk mewujudkan semua ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan kita, meskipun pastikan tidak akan bisa menegakkan semua itu. Tetapi Allah begitu sayangnya, wattaqullah masallakum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Islam adalah agama yang sangat menyenangkan. Bagaimana tidak menyenangkan? Kita wajib melaksanakan sholat secara utuh pada saat kita sehat, mulai dari takbir, posisi berdiri, sampai ada ruku, ada sujud. Setelah itu salah. Berarti jika tidak dalam keadaan sehat, maka Islam membolehkan sholat tidak usah sempurna seperti itu. Yang penting sholat sambil duduk. Kalau bisa tidak sambil duduk, maka sambil berbalik. Ini adalah ajaran yang sangat bagus dan rasional. Oleh karena itu, yang paling terpenting adalah semangat, himmah, cita-cita, keinginan untuk mewujudkan syariat Islam secara utuh dan menyeluruh. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita, ya ayyuhalladzina amanu khudhu bis-sirri kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Itu yang pertama, pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Jika ingin hidup sukses, jika ingin hidup bahagia, jika ingin hidup berkah, maka satu, zikrullah, dua, tegakkan Allah. Kalau dua kalimat ini hidup dalam setiap tarikan nafas kita menjadi manusia yang jujur, maka selamat. Kalau manusia menjadi manusia yang jujur, maka menyelamatkan orang banyak. Tetapi sebaliknya, kalau tidak jujur, pribadi celaka, negara celaka. Faktanya, ketika ada seorang kita
Apakah itu hilaf, apakah itu sengaja mengambil hak-hak rakyat, terus ketahuan ganti bajunya dengan pakaian yang berwarna orange, yang rugi bukan hanya diri, tetapi negara ini, rakyat dirugikan, umat dan masyarakat dirugikan. Itu artinya tidak berkah, walaupun melimpah di mana-mana. Tetapi kalau ketahuan, maka semua dirampas. Oleh karena itu, kaum muslimin harus menjadikan bahwa kejujuran itu adalah merupakan mahkota dalam kehidupan. Kita boleh kehilangan harta kekayaan, kita boleh kehilangan jabatan, kita boleh kehilangan orang yang kita cintai. Tapi satu kaum muslimin itu tidak boleh kehilangan kejujuran dalam hidupnya, yaitu dalam bentuk ittaqillah aisyamakum. Sebab kejujuran kalau tetap ada di dalam dirinya, maka suatu saat harta kekayaan, jabatan bisa diambil kembali dan bisa kembali datang dengan sendiri. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak jujur, kalau kita menjadi pendusta, kalau kita menjadi pembohong, kalau ketahuan, walaupun jabatan sudah tinggi, diturunkan, dihinakan, dan disorot oleh media sudut internasional. Harta kekayaan yang sudah diambilnya dirampas sama negara. Apakah tidak benar? Betapa pentingnya zulibat akal silati nama segitu illa kita. Hubungan dengan Allah itu penting. Punya Allah itu penting untuk apa? Menjadi pengawas dalam hidup kita. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasul kita yang akhir kepada umat menjabat selain ittaqillah azmatillah. Maka yang kedua adalah ittabi'is sayyi'at al-hasanah tambuha. Iman, kamu adalah manusia biasa yang bisa jadi setiap hari kamu bisa hilang, bisa apa, sehingga berbuat salah. Maka kamu ketika berbuat hilang dan salah itu, tutupi kesalahan itu dengan banyak-banyak kebaikan. Kita sebagai manusia, apakah kita sebagai imam dalam keluarga, apakah kita sebagai karyawan dalam sebuah institusi, apakah kita sebagai pemimpin dalam sebuah institusi, maka sangat tidak mungkin kita tidak berbuat salah. Sangat tidak mungkin kita tidak berbuat salah. Oleh karena itu, orang yang hebat itu adalah ketika dia berbuat salah, mengakui kesalahannya dan memberhentikan kesalahannya dan cita-citanya tidak untuk melakukan kembali, bahkan dengan banyak kebaikan, sehingga nanti pada saat yang berusaha, jika hari ini berbuat salah dua, tetapi ditutupi dengan 20 kebaikan, sebab catatan malaikat terakhir dan hati itu tidak akan pernah pupus dan dihapus, tidak bisa disobok. Maya filu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan oleh seorang manusia kecuali di situ adalah ada penulis. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Catat. Kesalahannya catat dua. Tetapi ternyata ditutup oleh 20 kebaikan. Maka ketika dihisab dihitung semuanya 20 lawan 2 berarti masih ada kelebihan yang 18. Masih punya kesempatan, punya peluang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Itu pesan Nabi untuk akhirat, apalagi kalau di dunia. Tidak ada orang kalau kita berbuat salah kita minta maaf, bahkan kita mendoakan, apalagi sampai kita memberikan hadiah. Mohon maaf, saya hilang, lupa. Mudah-mudahan saya tidak mengulang kembali. Saya doakan, semoga Bapak bisa memaafkan saya. Dan dari situ nanti dikasih hadiah. Apakah ada bentuk itu? Apakah dikasih uang dan sebagainya? Orang kalau begitu kan, dia akan senang. Artinya adalah kita menutupi kesalahan itu adalah dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Apalagi kita, ya sebagai imam, yang kemungkinan kesalahan dan kehilafan itu adalah akan terjadi dengan orang-orang yang terdekat kita. Kalau suami dengan istri, kalau ayah dengan anak, kalau atasan dengan bawahan, kalau sesama kerja dengan tidak akan ya dengan orang tua kita yang jauh, yang satu di Makassar, yang satu di Jakarta, tetapi dengan orang-orang. Maka ketika kita mengakui kehilafan dan kesalahan itu, segeralah kita untuk menutupi kesalahan dengan banyak kebaikan. Yang terakhir,
yang disampaikan Rasul kita Nabi Muhammad SAW itu adalah khaliqin nas bihulukin hasan. Hai Mu'ad, jika engkau ingin hidup sukses, bahagia dan penuh berkah, maka berinteraksilah dengan banyak orang tanpa melihat agamanya apa, keyakinannya apa, ya sukunya apa, budayanya bagaimana, status sosialnya apa. Perlakukan mereka adalah dengan cara yang agung dan mulia. Sebab hakikatnya ketika kita berbuat baik sama orang lain itu adalah bukan untuk kita, tetapi kebaikan yang kita buat itu adalah untuk diri kita. Akan kembalinya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In ahsantum li anfusikum wa la in asatum ala." Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kebaikan itu adalah bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, akan jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, keselamatan bagi diri sekalian, dijawabnya keselamatan pula bagimu, bahkan keberkahan bagimu. Itu sangat luar biasa. Dan orang itu punya naluri. Ketika orang itu berbuat baik, pasti ingin memberikan kebaikan dan kebaikan. Wahalikin nasib itu berinteraksi dengan siapa, dengan tanpa melihat agamanya apa, keyakinannya apa. Termasuk kalau kita disakiti dan dilukai, dicaci maki, tak usah dibalas. Biarkan nanti juga capek sendiri. Ya, tak usah dibalas, akan capek sendiri. Tetapi kalau kita membalas, maka akan menjadi api, percikan api yang terus membara, membesar. Tapi kalau biarkan dia capek sendiri, malah suatu. Mengapa? Ajaran Rasul itu sangat indah dan agung. Sebab kalau kita membalasnya karena beda agama, karena beda suku dan sebagainya, jangankan dengan sesama manusia, dengan makhluk yang lain pun Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membalas kejelekan orang lain. Tapi yang harus dibalas itu justru adalah kebaikan orang lain, bukan balasan yang terbaik. Itu yang terpenting. Oleh karena itu, kalaupun dalam kehidupan yang sangat majemuk, jangankan dalam sebuah negara besar seperti Indonesia ini, dalam kehidupan keluarga saja, kita antara suami, istri, anak-anak kita ada tidak, kemungkinan semuanya tidak akan sama. Boleh kita beda pandangan, boleh kita beda pendapat, tapi satu yang tidak boleh, di mana ketika perbedaan itu adalah jangan sampai menyakiti orang lain. Sebab hakikatnya ketika kita melukai dan menyakiti orang lain, sesungguhnya sedang menyakiti dan melukai penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang Hindu, orang Buddha, kalau kita sakiti, sesungguhnya kita sedang menyakiti penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang harus kita bangun adalah justru dengan kebaikan-kebaikan itu. Mudah-mudahan mereka, subhanallah, Islam itu sangat damai dan agung sehingga mereka tertarik dengan agama yang kita cintai. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Hadirin sekalian Jumat yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan pelajaran kisah Mu'ad bin Jabal dan Rasulullah itu bagi siapa yang ingin hidup sukses, bahagia dan berkah, maka ikuti nasihat Rasul. Satu, bertakwalah kita dimanapun kita berada. Ingatlah Allah dimanapun kita berada. Ingat Allah tidak membatasi waktu dan waktu. Sampai ke WC pun tetap harus ingat sama Allah. Yang kedua, jika kita berbuat hilaf, tutupi kehilapan itu. Jika kita berbuat salah, tutupi kesalahan itu dengan banyak kebaikan. Dan yang ketiga, jadilah manusia yang ramah, santun, rendah hati kepada semua orang tanpa melihat agamanya apa, keyakinannya apa. Jika itu hamba Allah, perlakukan mereka dengan hati dan mulia, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang sukses, bahagia dan berkah seperti apa yang dialami oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Diri yang cuma yang berkata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang kita sampaikan dalam khutbah singkat ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambilu akal
dan nanti setelah ini kita bisa melaksanakan menjadi takbir wakaf, mencerahkan nama kita menjadi lebih baik. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita senantiasa dalam perlindungannya, semoga kita senantiasa dalam hidayahnya, dan semoga kita senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya sayyidina ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.